Bab 2. Penjelasan Alpan. Apa kamu selingkuh, Mas? Tanyaku lagi. Uhuk. Mas Alpan batuk mendengar pertanyaan terakhir yang kukatakan. Apa benar kamu selingkuh, Mas? Kenapa kamu begitu gugup saat kutanyakan hal itu? Sakit jika itu benar terjadi. Meski aku sangat mencintaimu, tapi jika kamu berkhianat, aku tak akan segan-segan meninggalkanmu. Jawab, Mas, kenapa kamu diam saja? Kunaikkan nada bicaraku. Kesal, suamiku hanya diam mematung. Itu sayang, Mas. Mas Alpan terdiam. Dia seperti tengah merangkai sebuah kalimat. Aku pun yakin dia hanya mencari alasan saja. Sini, Mas, jelaskan. Mas Alpan menepuk ranjang di sebelahnya. Ku geser tubuhku mendekatinya. Mas Alpan menarik tubuhku hingga kepala menempel tepat di dada bidangnya. Tak ada jarak di antara kami membuat aku dapat mendengar detak jantung suamiku yang jelas. Dulu ini adalah posisi ternyaman saat bersamanya. Aku bisa terlelap hanya dengan menempelkan tubuh di dada bidangnya. Namun hari ini terasa hambar karena sebuah paket Ku bisa terlihat hanya dengan menempelkan tubuh di dada bidangnya. Namun hari ini terasa hambar karena sebuah paket baju bayi. Seakan ada tembok pembatas di antara kami. Kenapa Mas membeli pakaian bayi? Mas tahu kan barang itu membuatku begitu sensitif? Ucapku sedikit melunak. Aku harus membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Aku tak mau hanya karena paket baju bayi kami harus bertengkar. Kamu mau tahu apa alasanku membeli baju bayi ini? Tangan Mas Alpan mengelus pelan rambutku. Seketika amarahku menguap begitu saja. Suamiku memang tahu bagaimana cara melunakkan hatiku. Sepertinya kecurigaanku terlalu berlebihan. Buktinya Mas Alpan masih begitu hangat denganku. Dia selalu memperlakukanku dengan lembut. Kenapa juga aku bisa curiga seperti ini? Apa alasannya, Mas? Kuubah posisi dudukku, kakiku luruskan di atas ranjang dengan kepala berbantalkan paha suamiku. Dari sini dapat kulihat betapa tampan suamiku. Mas Alpan menghembuskan napas perlahan, kemudian matanya menatapku begitu hangat. Sungguh aku selalu merindukan saat-saat seperti ini. Teman Mas pernah bilang, katanya jika seseorang ingin cepat diberi keturunan, dia harus beli pakaian bayi. Menaikkan alis, aku tak mengerti dengan maksud ucapan Mas Alpan. Apa hubungannya membeli pakaian bayi dengan bisa hamil? Aneh, maksudnya Mas? Aku kok jadi bingung sendiri ya? Mas Alpan sedikit gugup dengan ucapanku. Tiba-tiba ada rasa ragu menelusup di hati. Benarkah ucapannya? Seperti saat mau memancingkan harus ada cacing untuk bisa mendapatkan ikan. Nah, begitu juga dengan hamil. Harus beli pakaian bayi dulu baru bisa hamil. Seperti pancingan agar cepat hamil, sayang. Setauku bukan membeli pakaian bayi untuk bisa lekas hamil, tapi mengadopsi anak agar bisa menjadi pancingan. Ini Mas Alpan yang salah atau aku yang tidak tahu? Tapi aneh juga ucapan Mas Alpan, mencurigakan. Bukannya adopsi anak untuk pancingan agar cepat hamil ya, Mas? Bukan justru beli pakaian bayi. Terserahlah kamu percaya atau tidak. Orang temanku bilangnya begitu, makanya aku nurut. Ini semua agar kita cepat mendapatkan momongan. Mas Alpan mengganti pahanya dengan bantal lalu pergi meninggalkanku. Mas Alpan marah. Ya Tuhan, apa aku sudah keterlaluan bersikap curiga pada suamiku sendiri? Padahal selama ini dia sangat menyayangiku. Tak pernah sedikit pun dia bersikap kasar padaku. Mas Alpan memang mendambakan seorang anak, namun dia tak pernah memintaku untuk lekas hamil karena dia yakin suatu saat pasti Allah memberikan bayi kecil di antara kami. Mungkin perasaan inginnya terlalu besar hingga ide konyol teman pun dia lakukan. Aku jadi merasa sangat bersalah. Kenapa bisa aku berpikir yang tidak-tidak padanya? Maafan aku, Mas. Segera aku bangun.
Aku berjalan sambil mengikat rambut sekenanya. Aku harus mencari Mas Alpan dan meminta maaf kepadanya. Aku berjalan perlahan menuruni anak tangga, mata awas mencari sosok lelaki yang menemaniku selama 6 tahun ini. Di dapur kosong, ruang keluarga juga tak ada. Apa mungkin Mas Alpan ada di teras depan? Mas Alpan, kamu di mana? Panggilku sambil berjalan ke teras depan. Nihil, tak kutemukan suamiku. Mobil pun masih terparkir di halaman. Lalu di mana suamiku? Bulir bening dan nan hangat mengalir dari sudut netra. Tak pernah Mas Alpan pergi tanpa pamit, apalagi saat marah begini. Maafkan aku, Mas, maaf. Aku terisak di ruang keluarga. Sesekali mulut ini memanggil nama Mas Alpan, namun tak pernah ada jawaban. Maaf, Mas. Ucapku sambil terisak. Kamu kenapa nangis, sayang? Suara yang sangat kukenal Mas Alpan. Segera aku berdiri lalu berlari ke arah suamiku. Ku peluk erat tubuhnya sambil terus terisak. Maaf, Mas, maafkan aku. Kenapa harus minta maaf? Kamu tidak salah. Sudah, jangan menangis. Tangan kekarnya menghapus bulir bening yang membasahi pipi. Maaf telah menuduh yang bukan-bukan. Aku takut kamu selingkuh karena aku belum bisa memberikanmu keturunan. Mas Alpan justru tersenyum mendengar ucapanku di bawah tubuhku dengan pelukannya. Mas tak akan pernah selingkuh hanya karena kita belum dikarunia keturunan. Mas sangat mencintai kamu, Al. Ku eratkan pelukanku, hangat pelukan memenuhi tubuhku. Ayo makan, Mas sudah lapar. Kalau kamu peluk kapan dong makannya, Al? Mas Alpan mencubit pelan hidung mungilku. Kami berjalan sambil bergandengan tangan, sudah seperti anak ABG saja. Ya, mungkin ini yang dinamakan budak cinta alias bucin. Kami duduk di ruang keluarga sambil menyaksikan pertandingan sepak bola kesukaan Mas Alpan. Sebenarnya aku tak terlalu suka menonton pertandingan bola. Aku lebih suka menonton pertandingan bulu tangkis. Tanganku mengambil kacang telur di atas toples. Makan cemilan adalah rutinitas wajib saat menonton televisi. Bagaimana tubuhku tidak mengembang jika aku makan di malam hari. Pernah suatu hari aku mengeluh berat badanku yang selalu geser ke kanan. Namun Mas Alpan justru bilang jika aku seksi jadi tak usah menurunkan berat badan. Katanya gemuk tanda bahagia. Ya, memang benar aku sangat bahagia hidup bersamanya. Yang panggilnya sambil menatapku. Iya Mas, ada apa? Besok Mas mau keluar kota, kamu tolong siapkan keperluan Mas ya. Urusan bisnis ya Mas. Aku boleh ikut. Mas Alpan terlihat tegang. Apa dia malu jika aku ikut dengannya? Apa karena badanku yang bengkak hingga ia tak pernah mengajakku pergi keluar kota untuk urusan bisnis? Padahal kita bisa sekalian honeymoon. Bukannya tak boleh sayang. Mas takut kamu bosan kalau menunggu di hotel sendirian. Mas Alpan mengelus rambutku perlahan. Mas malu ya? Mas malu ya? Ku takut wajahku. Mas Alpan menatap mataku lekat seakan menyelami isi pikiranku. Mas tidak mau kamu kecapean. Kata dokter tidak boleh capek agar cepat diberi momongan. Jawaban yang selalu tak bisa kubantah. Entah itu benar atau alasan saja. Karena aku tak bisa membedakan kejujuran atau dusta dari mulut suamiku. Aku seperti seekor kerbau yang dikocok hidungnya.